Geger, ternyata Roni Talapesi, pengacara dari Richard Eliezer, masih menyimpan fakta kejadian yang paling ditakuti Putri Chandrawati dan Verdi Sambo. Roni mengungkap, Putri Chandrawati dan Verdi Sambo sengaja menyembunyikan satu saksi mahkota yang benar-benar bisa mengungkap kejadian sebenarnya di Saguling saat perencanaan eksekusi Yosua itu dilakukan. Peristiwa di Saguling itu Kak adalah Richard Eliezer yang dipanggil terakhir. Kemudian ada perintah, ada skenario, kemudian Richard Eliezer turun ke bawah, dia berdoa, dan dia orang terakhir yang naik ke mobil. Ada satu ART yang bernama Agus yang sampai sekarang ini tidak tahu keberadaannya di mana. Dialah yang memanggil Richard Eliezer. Ketika Richard Eliezer selesai berdoa di toilet, kemudian dia keluar, Agus ini yang memanggil. Dan manggil untuk masuk ke mobil? Masuk ke mobil, dipanggil. Ketika Richard Eliezer masuk ke dalam mobil, itu semuanya sudah ada PC, ada almarhum, ada KM, ada Ricky. Atas perintah siapa Agus ini memanggil Richard untuk masuk ke mobil? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kami. Agus ini informasinya kan dia menghilang. Nah, ini kan menjadi peristiwa pidana yang mau dikaburkan kan menurut kami. Nah, kemudian yang menarik adalah ketika Richard Eliezer naik ke mobil, dia melewati PC. Jadi sangat tidak mungkin PC itu tidak mengetahui siapa saja yang di dalam mobil tersebut. Nah, kemudian Bu PC pada saat menjelaskan ini itu menjelaskan bahwa memang benar saya diperkosa gitu kan. Kemudian saya dibanting. Nah, pada saat menjelaskan ini itu beberapa kali menunduk ekspresinya. Memang ini agak jauh kalau kita ngeliat, tapi kalau kita close up itu nunduk. Jadi pada saat ini nunduk. Nah, iya, kalau orang diperkosa itu pasti selain nunduk ngelihat lagi ke atas, kemudian nunduk lagi. Jadi statement yang disampaikan ini bisa jadi pengalaman emosional, bisa jadi asumsi adalah malu. Jadi antara dengan yang diucapkan dengan statement dalam pikirannya ini kontraindikasi nih. Kemungkinan ya, masih ada kemungkinan. Jadi bisa aja pengalaman emosional karena mengingat kejadian tersebut karena punya konektivitas. Tapi yang herannya menangisnya ini muncul pada saat statement kalaupun. Nah, mulai pada saat kalaupun karena kepolisian tidak mensupportnya, justru memberikan penghargaan, di situ menangisnya. Justru yang saya ngelihat harusnya pada saat merecall memori perkosaan, dilecehkan, itu pasti nangis. Di situ ya? Biasanya. Mungkin nangis, mungkin gemeteran, namanya pengalaman diperkosa. Namanya pengalaman dilecehkan. Itu mau di kejadian 10 tahun kek, itu kalau recall tuh bisa gemeteran loh. Untuk memulai tuh sudah nangis atau sudah emosional gitu ya? Udah ini. Tapi ini jadi ada dua kita ngelihat dalam satu kalimat. Satu kalimat. Jadi pada saat menjelaskan bahwa saya memang benar saya bla 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 koma, kalaupun kepolisian nah itu baru nangis, starting di situ tuh. Baru nangis. Menangisnya ini bukan karena kejadian. Jadi kalimat ini kan seret gitu kan. Kita kan kalau micro expression itu per kata-kata. Jadi saat kalimat kata ini ekspresinya apa, kalimat ini. Nah, saya nggak ngelihat nangisnya di awal, tapi komanya kalaupun, habis dari kalaupun semuanya nangis tuh. Berarti kesedihannya ini karena marah atau kesedihannya ini bahkan sampai gemeter ini karena Polri itu tidak justru memberikan penghargaan. Pemakaman dengan kehormatan. Iya, padahal dia dilecehkan gitu loh. Kita tidak bisa bantah asumsi bahwa setiap orang yang hadir di persidangan terlebih punya status sebagai pesakitan pasti akan mengembangkan siasat atau strategi untuk lolos dari lubang jarum. Apalagi lubang jarum yang saya maksud ini adalah pasal 340 KUHP yaitu ancaman maksimal hukuman mati. Tidak ada orang yang mau dihukum mati. Dengan demikian bisa dipastikan setiap pesakitan terlebih berhadapan dengan ancaman hukuman mati pasti akan mengembangkan dua strategi. Dua strategi ini pula yang terus-menerus saya saksikan diperagakan oleh PC dan FS. Strategi pertama yaitu atribusi eksternal. Bagaimana agar pertanggungjawaban itu dilimpahkan ke pihak lain. Dari satu sesi ke sesi persidangan berikutnya semakin mengkristal. Atribusi eksternal itu diarahkan kepada Richard Eliezer. Richard salah tafsir. Richard overdosis dalam memahami sebuah perintah. Richard memiliki inisiatif yang kebablasan dan seterusnya. Strategi yang kedua adalah ironi viktimisasi.
bagaimana seorang pesakitan berusaha menggeser opini publik, berusaha merebut simpati hakim bahwa dia sesungguhnya adalah korban. Dia geser posisinya dari pelaku ke posisi korban. Sehingga dia katakan, Yang Mulia, andaikan saya ini dianggap bersalah karena melakukan pembunuhan berencana. Tapi pembunuhan berencana ini terjadi karena ada peristiwa pendahuluan. Oke. Ironi viktimisasi dan atribusi eksternal itulah yang sekali lagi berulang kali saya saksikan diperagakan oleh PC dan FS. Sandiwara Putri Chandrawati saat persidangan tak bisa membuat publik tertipu dengan tangisan dan ekspresi sedih yang ditampilkannya. Dengan terang-terangan, pakar ekspresi mengungkap arti tangisan Putri Chandrawati yang ternyata bukan disebabkan kesedihan karena sebagai korban pelecehan. Namun, tangisan itu lebih mengartikan kekecewaan Putri terhadap keadaan, di mana Putri menjadi tersangka, bahkan tak menutup kemungkinan menjadi otak dari pembunuhan terhadap Brigadir J ini. Apalagi dari hasil tes poligraf, Putri Chandrawati memiliki hasil yang paling minus di antara terdakwa yang lain. Sambo minus 8. Yeah. Tapi yang paling minus adalah Putri. Nah, kenapa Putri? Dia ini ada satu, menurut pendapat saya, analisa saya, dia ada satu penyesalan, ada suatu tidak terima bahwa dia akhirnya terlibat penuh di dalam kasus perencanaan pembunuhan ini. Dan bisa-bisa dia menjadi satu otak ataupun penyebab dari terjadinya perencanaan pembunuhan ini. Tidak menutup kemungkinan bisa jadi otak pembunuhan. Iya, tidak ya dari analisa dia begitu tegarnya setelah terjadinya penembakan itu, kematiannya Yosua, dia masih bisa mengadakan acara makan-makan, kemudian dia masih bisa menyerahkan memerintahkan untuk menarik Ricky Rizal menarik dana-dana dari rekeningnya Yosua atas nama Yosua. Ya, terus kemudian memberikan hadiah-hadiah handphone, menjanjikan uang dan segala rupa, dan sempat juga dia mau membantah, tapi Eliezer punya rekaman bahwa dia waktu memberikan satu hadiah-hadiah itu menggunakan gelang yang sama. Ada bukti pada saat foto-foto dan pada saat dia bicara pun pas gelang itu dipakai. Jadi memang saya bilang nggak ada kejahatan yang sempurna dan tidak ada kebohongan yang bisa ditutupi. Pasti ada peluang dan dia akan tutupin kebohongan-kebohongan terus sehingga jadi minusnya banyak sampai 25.